Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nah, tak lupa Ibu selalu mengingatkan dan mendoakan semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar di sekolah dan daring. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran keempat, yaitu materi tentang bahasa Indonesia. Tentang apa itu, Bu? Tentang menemukan informasi dari teks. Nah, caranya gimana sih, Bu? Nah, saat kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata baru. Kosakata baru biasanya belum diketahui artinya. Nah, untuk itu anak-anak dapat mencari arti kosakata tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa di Google. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah menemukan suatu teks. Menemukan informasi suatu teks. Nah, ada di halaman berapa? Ada di halaman 148. Coba kita baca. Yang pertama, kalian harus membaca dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tua. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Yang kelima, tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sekarang anak-anak dibaca dulu ya. Teks tentang tamanku yang indah adalah kebanggaanku. Silahkan anak-anak baca dulu. Kemudian setelah itu, kalian bisa berlatih di halaman 149. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke materi muatan SPDP. Nah, di sini membuat karya imajinatif dari plasitin. Nah, kalian tahu tidak apa itu plasitin? Nah, contoh dari bahan plasitin itu yaitu lilin yang dapat dimainkan, ya, atau semacam slam dan lain sebagainya. Kemudian kalian dapat membuat berbagai bentuk dari karya imajinatif dari plasitin tersebut. Nah, di sini contohnya ada ikan hiu. Nah, dari bahan plasitin, contohnya di sini ada ikan hiu. Nah, nanti kalian bisa dipraktikkan di rumah, membuat berbagai bentuk, bisa mainan seperti mobil-mobilan, seperti boneka, hewan, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi matematika. Kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita sudah belajar menemukan atau mengetahui ruas garis yang disebut dengan rusuk. Nah, sekarang kita akan mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Coba di sini ada bangun ruang balok. Nah, ini hurufnya apa aja? Coba lihat. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini disebutkan bahwa banyak sisinya ada 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, banyak rusuknya ada 12. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang menghitung banyak rusuk. Nah, rusuk balok ada 12. Nah, ini sudut. Banyak sudutnya ada 8. Coba sebelum ke materi selanjutnya, Ibu menerangkan dulu. Nah, di sini contohnya nama bangun ruang, prisma segitiga. Banyak sisinya ada 5, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak.
Banyak rusuknya ada 9, yaitu A, B, B, C, A, C, D, E, E, F, D, F, A, D, B, E, dan C, F. Banyak titik sudutnya ada 6, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, di sini kita lihat mana sih Bu yang disebut rusuk? Nah, rusuk ini adalah garis yang menyambung ke garis yang lainnya. Nah, ini adalah rusuk. Sisi alasnya yang mana sih Bu? Sisi alas itu adalah sisi yang berada di bawah. Kemudian kalau sisi atas, nah sisi atas yaitu sisi yang terlihat yang ada di atasnya. Terus sisi tegak yang mana sih Bu? Nah, sisi tegak itu adalah sisi yang terlihat tinggi dari bawah ke atas. Coba sekarang kita buktikan yuk. Ibu di sini mempunyai contoh dari kardus bekas minuman ya. Kardus bekas minuman madu. Nah, di sini bentuknya seperti balok ya, seperti balok. Coba kita cek. Cara menentukan sisi, berapa sisi Bu bentuk balok ini? Nah, kalian harus tahu sisinya itu adalah dari sini sampai ke sini adalah sisi. Coba kita hitung sisinya ada berapa nih. Kita hitung sisinya ada 1. Kita balikan 2. Kita balikan 3. Kita balikan 4. Ya, berarti ada 4. Kemudian kita lihat yang ininya ada 4, 5. Diteruskan yang kanannya ada 6. Jadi sisi balok ini ada 6. Oke, betul. Nah, coba dilihat. Mana sih Bu sisi alas itu? Nah, sisi alas itu adalah sisi yang berada di bawah. Nih, di bawah ini atau yang ini. Nah, ini adalah sisi alas. Nih, ini adalah sisi alas. Kemudian sisi tegaknya yang mana Bu? Nah, ini adalah sisi tegak dari bawah ke atas. Terus yang ini dari bawah ke atas, terus yang ini dari bawah ke atas, dan seterusnya. Terus apalagi? Nah, di sini ada sisi atas. Mana coba sisi atas? Nah, sisi atas ini, nih, ini adalah bagian sisi atas. Sisi atas itu ya berada di atas ya. Terus apalagi Bu yang harus kita cari? Titik sudut. Coba titik sudut yang mana? Ada yang tahu? Nah, titik sudut adalah titik yang ini nih. Ini adalah titik sudut. Titik sudutnya kita bisa hitung ya. Ada berapa titik sudut? Ada 1, 2, 3, 4. Ini bagian yang atas. Yang alasnya juga dihitung ya. Yang atas 4, yang ini 5, 6, 7, 8. Nah, titik sudut ini bisa disederhanakan dengan kata pojok-pojok yang ada di dalam suatu bangun ruang. Nah, ini pojok-pojokannya ya. Ada berapa tadi? Ada 8. Coba Ibu cek. Tadi ada 8. Betul tidak kita membuktikan? Nah, ini balok. Tadi kita ada 6 sisi, betul? Betul, ada sisi atas, sisi depan, sisi belakang, terus sisi mana lagi? Sisi kiri dan kanan, terus ada sisi alas nih yang bawah. Udah. Terus rusuknya kemarin kita udah belajar ya. Rusuknya ada 12. Dan banyak sudut tadi ada 8. Berarti betul. Banyak sudutnya ada 8. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang apa di sini? Tentang PPKN, yaitu sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Coba di sini ketika kita bermain, kita harus bekerja sama dengan baik, tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus
banyak lagi sikap yang harus kita miliki. Nah, di sini ada contoh dari sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan. Nah, yang ke-1, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang kedua, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang ketiga, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, jujur dan tidak curang ketika bermain. Yang kelima, mampu berbagi dengan teman. Oke. Nah, di sini sikap-sikap menumbuhkan persatuan itu gimana sih? Nah, di sini contohnya ada kerukunan. Kerukunan membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Contohnya seperti itu. Terus apalagi, Bu? Masih banyak lagi ya. Contohnya ketika bermain, ketika kita kalah sedang bermain, kita tidak boleh memusuhi, kita tidak boleh marah-marah. Jadi kita harus saling menghargai. Seperti itu. Nah, di sini nanti kalian latihan nomor 1 sampai nomor 2 pada halaman 156. Oke, nah di sini ada membuat laporan sederhana. Coba lihat. Nah, di sini contoh laporan sederhana. Nah, Ibu bacakan dulu. Nah, laporan ini dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Coba di sini kita lihat. Ada seorang anak laki-laki sedang mengganti baju. Nah, di sini kalian dapat melaporkan bahwa mengganti baju setelah bermain sepak bola. Yang kedua itu apa? Mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Coba dilihat gambarnya. Ada adik-adik yang sedang mencuci kaki setelah bermain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa lagi? Sudah ya, alhamdulillah sudah habis pertemuan di subtema 3. Nah, setelah itu kalian latihan-latihan pada bagian ayo berlatih. Nah, jika kalian mengalami suatu kesulitan, kalian boleh menanyakan kepada ibu dan ayah bunda di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.